Oke, kita akan bahas tentang HTML tag, elemen, dan atribut. Sebelum kita praktekkan, kita pahami dulu apa itu tag, elemen, dan atribut. Tag adalah simbol khusus berupa dua karakter kurang dari dan lebih dari yang mengapit suatu teks sebagai nama tag. Seperti ini dan seperti ini. Sebagian besar ada tag pembukanya dan ada tag penutupnya. Jadi dalam HTML itu sebenarnya ada tag pembuka dan ada tag penutup. Tag pembuka itu seperti ini, tag penutup maka ditambahkan dengan simbol atau tanda garis miring. Namun ada juga tag yang tidak memerlukan penutup. Di sebagian besar memerlukan pembuka dan juga penutup. Kemudian contoh dari tag, contohnya adalah tag body seperti ini. Setelah tag maka ada yang namanya elemen. Elemen adalah isi dari tag atau yang tertulis di antara tag. Contohnya, di sini ada tag body, pembuka seperti ini, kemudian ada tag body penutup yang ditambahkan tanda garis miring seperti ini adalah tag body penutup. Di antara tag body pembuka dan tag body penutup itu dinamakan elemen. Halaman baru ini adalah elemen dari tag body. Selanjutnya, atribut. Dalam atribut ada nama dan juga ada nilai dari atribut tersebut. Contohnya, tag P align sama dengan center. Align adalah nama atributnya, sedangkan center adalah nilai dari atribut tersebut. Oke, untuk membuat file HTML kita memerlukan yang namanya text editor. Text editor itu bisa berupa Notepad, Notepad++, Sublime Text, dan lain-lain. Untuk awal kita menggunakan Notepad terlebih dahulu. Setelah ini kita akan mencoba menggunakan Notepad++ dan Sublime Text. Dan kita akan melihat apa bedanya di antara text editor tersebut. Oke, kita akan mulai dengan Notepad. Karena file HTML yang akan kita buat, maka ekstensinya harus berekstensi .html. Kita akan simpan dulu file ini, file save. Kita pilih foldernya. Kita beri nama. Contoh 1.html. Type-nya kita gunakan all files, maka akan tersimpan. Kemudian, untuk mengawali dokumen HTML, biasanya diawali dengan doctype HTML. Seperti ini. Fungsinya adalah untuk menginformasikan pada browser bahwa dokumen yang sedang dibuka adalah dokumen HTML. Oke, selanjutnya tag yang harus diketikkan adalah HTML pembuka dan HTML penutup. Untuk mengawalinya kita buat HTML pembuka, kemudian harus ditutup dengan HTML penutup yang ditandai dengan garis miring seperti ini atau tanda slash. Sekarang tag-tag lainnya harus berada di antara HTML pembuka dan HTML penutup. Maka kita enter saja agar bisa mengetikkan tag-tag lainnya.
Jika tag atau teks yang kita ketikkan itu setelah HTML penutup, maka tidak akan bisa ditampilkan karena itu sudah di luar dokumen HTML. Artinya kalau sudah ditutup dengan HTML maka dia tidak terbaca. Oleh karena itu kita ketikkan tag-tag lainnya di dalam atau di antara HTML pembuka dan HTML penutup. Oke, seperti yang dijelaskan sebelumnya, dalam HTML ada yang namanya head ya, dan ada yang namanya body. Head dan body itu wajib ada pembuka dan ada penutup. Maka kita buat pula head pembuka dan head penutup seperti ini. Body juga seperti itu, body pembuka dan body penutup. Apa yang harus kita isi di dalam head? Oke. Kita bisa membuat title di dalam head ya. Dan title pun juga perlu penutup. Maka kita buatlah penutup. Sekarang kita buat elemen di dalam title ini. Kita buat saja judul dari dokumen kita. Misalnya praktikum 1. Itu judul. Yang akan ditampilkan title bar browser. Sedangkan body, apa saja yang diketikkan itu akan ditampilkan pada halaman browser. Sekarang kita ketikkan Jumat 4 September 2020. Maka informasi ini akan ditampilkan pada halaman browser. Sekarang setelah kita ketikkan semua, kita save kembali filenya. Kemudian untuk membuka atau menjalankan filenya, kita cari file contoh 1. Kita klik kanan pada filenya, open with, kemudian kita pilih browser mana yang akan kita gunakan, misalnya Google Chrome. Kita title ya, yang kita ketikkan ini adalah praktikum 1, maka dia akan muncul di title bar seperti ini, praktikum 1. Kemudian Jumat 4 September 2020 yang ada pada body tampil pada halaman browser ini sesuai dengan yang kita ketikkan pada body. Oke, begitu. Sekarang kita akan lanjutkan dengan membuat paragraf. Apa tag untuk membuat paragraf? Tag untuk membuat paragraf adalah P. Tag P. Oke. Kita akan membuat teks ini sebagai sebuah paragraf. Paragraf pertama. Kemudian kita tutup dengan P penutup. Dalam tag P kita bisa tambahkan atribut ya. Align sama dengan center. Seperti yang dijelaskan sebelumnya. Oke. P align sama dengan center. Align sama dengan center adalah atribut. Kita buat teksnya, elemennya adalah HTML dasar. Kemudian kita simpan. File save. Nilai yang dapat diberikan pada atribut align antara lain bisa left, center, right, dan justify. Oke, jika kita ingin mencoba semua, maka kita copy saja, kemudian
kita paste, tinggal kita ganti align-nya dengan left ya, kemudian lanjut dengan right dan justify. Left, right, justify. Sekarang kita simpan file tersebut, kemudian kita buka kembali. Maka akan tampil seperti ini. Paragraf pertama itu P tanpa atribut, HTML dasar. Ya, HTML dasar itu align-nya sama dengan center, maka teksnya akan berada di tengah. Kemudian HTML dasar left itu dia align-nya left atau kiri. Kemudian HTML dasar right, maka dia align-nya right. HTML dasar justify itu rata kiri dan kanan. Ya, karena ini teksnya hanya sedikit, jadi tidak nampak bahwa ini justify. Prakteknya silahkan dibuat teksnya agak panjang, beberapa baris, sehingga terlihat perbedaannya justify, left, right, dan center. Oke, kita akan lanjut dengan pemformatan judul. Ada 6 style judul dalam HTML yang dibuat menggunakan tag H1 sampai H6, yaitu heading. Tag H1 menghasilkan judul dengan ukuran huruf yang paling besar, sedangkan H6 menghasilkan judul dengan ukuran paling kecil. Oke, kita lihat di sini H1, H2, H3, H4, H5, dan H6. Maka hasilnya adalah seperti ini. Kemudian kita simpan. Kita akan buka filenya di sini menggunakan Google Chrome, maka hasilnya seperti ini. Sekarang kita akan lanjutkan lagi dengan membuat style untuk teks, yaitu meliputi bold, underline, italic, dan lain-lainnya.
Silakan dicoba beberapa jenis style teks tersebut.